Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Tris, channel yang akan membawakan cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Untuk malam hari ini, ada sebuah cerita dari tulisannya horor psikologis dari platform X. Dan untuk kisah yang akan dibawakan kali ini berjudul Jalan yang Tak Pernah Ada. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi serta tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita menuju ke ceritanya. Namaku Bayu. Dan aku tak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang pada suatu malam bisa berubah menjadi pengalaman yang begitu mencekam. Semua terjadi sekitar 2 tahun yang lalu ketika aku pulang dari menghadiri acara pernikahan seorang kerabat di desa sebelah. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 1 jam berubah menjadi 1 malam yang penuh teror dan takkan pernah kulupakan. Aku memutuskan untuk pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Sudah jam 10 malam ketika aku mulai menyusuri jalan setapak yang sunyi. Sudah jam 10 malam ketika aku mulai menyusuri jalan setapak desa yang sunyi. Berharap bisa tiba di rumah sebelum tengah malam. Tapi siapa sangka jalan yang kulalui seolah-olah mengantarku ke sebuah dimensi yang lain, di mana waktu dan ruang terasa aneh. Semakin aku melangkah, semakin asing lingkungan di sekitarku. Seperti desa yang aku tahu bahwa tiba-tiba tak ada lagi. Apa yang terjadi malam itu? Aku akan menceritakannya dari awal hingga akhir. Malam itu langit terlihat kelam, hanya diterangi oleh beberapa bintang yang malu-malu muncul di balik awan tipis. Angin malam berhembus perlahan, dinginnya mulai meresap hingga ke tulang. Suasana sunyi di sekitar membuat perjalanan pulang dari desa kerabatku terasa lebih sepi dari biasanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku menyalakan motor tua yang sudah menemaniku selama bertahun-tahun. Lalu mulai melaju perlahan di jalan setapak yang menghubungkan jalan desa kerabatku dengan desaku sendiri. Jalan itu bukanlah jalan yang asing bagiku. Aku sudah tak terhitung berapa kali melewati jalur ini, terutama saat mengunjungi kerabatku atau menghadiri acara-acara keluarga. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang sejak awal aku menapakkan kakiku di pedal gas. Jalan desa yang biasanya penuh dengan suara jangkrik dan kerlap-kerlip lampu rumah penduduk kini terasa sepi. Seolah-olah seluruh kehidupan desa telah menghilang begitu saja. Aku melirik ke kanan dan ke kiri, berharap bisa melihat lampu-lampu rumah yang biasanya menyala. Namun, semuanya gelap. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan tampak lebih menyeramkan di bawah sorot lampu motorku. Ranting-rantingnya seakan-akan menggenggam kegelapan, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di pinggir jalan. Kenapa sepi sekali ya? Pikirku sambil mengerutkan dahi. Ini tidak biasa. Biasanya aku melihat setidaknya 1 atau 2 orang yang masih terjaga atau ada kendaraan yang lewat. Tapi malam ini tak ada.
Lampu motor tuaku adalah satu-satunya penerangan di tengah kegelapan itu. Kabut tipis mulai turun, membuat pandanganku semakin terbatas. Aku menegakkan punggungku, mencoba tetap waspada sambil mempercepat laju motor. Jantungku mulai berdegup lebih cepat, meskipun aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah malam yang biasa. Mungkin semua orang sudah tidur, gumamku pelan. Tapi sejujurnya dalam hati aku merasa ada yang salah. Beberapa menit berlalu dan aku mendekati persimpangan yang seharusnya familiar. Aku tahu bahwa di persimpangan ini aku harus belok ke kiri untuk kembali ke desaku. Tapi kali ini pemandangan di depanku membuatku ragu. Persimpangan yang biasanya jelas terlihat kini tampak berbeda. Jalan yang ku tahu seharusnya pendek dan lurus kini tampak lebih panjang dan berkelok. Seolah-olah jalan itu baru saja berubah bentuk. Aku memperlambat laju motor, menatap jalan di depanku dengan hati-hati. Apa ini? Tanyaku pada diri sendiri. Jalan yang biasanya ku kenal dengan baik kini terlihat asing dan aneh. Jalan itu tampak seperti mengarah ke tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kabut semakin tebal dan pepohonan di sekitarku terlihat semakin tinggi dan rapat, menutupi langit yang tadinya masih terlihat samar-samar. Aku mencoba mencari penjelasan logis di kepalaku. Mungkin ada perbaikan jalan yang tidak ku ketahui, atau mereka membuka jalan baru. Aku berbicara pada diri sendiri, mencoba meredam kecemasan yang mulai merayap. Tapi entah mengapa, pikiran itu tidak benar-benar bisa meyakinkanku. Perasaan yang tak nyaman semakin kuat, seperti ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Semakin jauh aku melaju, semakin aneh rasanya. Jalan yang tadinya aku kenal kini berubah menjadi jalur sempit berbatu. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada rumah, tak ada cahaya. Kegelapan semakin pekat dan aku mulai merasa seolah-olah aku sedang berjalan di dunia yang berbeda. Jantungku berdetak kencang, tanganku yang menggenggam stang motor mulai berkeringat dingin. Tidak mungkin aku tersesat di jalan yang sudah ku kenal seumur hidupku, pikirku. Aku memandang sekeliling, berharap menemukan tanda-tanda yang familiar. Tetapi tak ada apapun. Pohon-pohon di sekitar tampak semakin aneh, seperti menutup jalan dengan ranting-ranting yang menjulur seolah-olah hendak menangkapku. Aku melaju lebih cepat, berharap menemukan akhir di jalan ini, tapi jalan itu seperti tak pernah habis. Sial, ini jalan apa sebenarnya? Aku mengumpat, perasaanku semakin gelisah. Setiap kali aku melirik ke cermin spion, rasanya seperti ada bayangan yang mengintai dari belakang. Sesuatu yang tak bisa kulihat dengan jelas, tapi terasa nyata. Aku mempercepat laju motorku, mencoba melarikan diri dari bayangan itu. Tapi jalan terus membentang panjang di depanku, seolah-olah tak ada akhir. Aku tak tahu lagi kemana harus pergi, atau bagaimana bisa aku berada di jalan yang tak pernah ada ini. Semakin jauh aku melaju, semakin asing tempat ini. Jalan yang seharusnya ku kenal, kini berubah menjadi labirin misterius. Rasanya seolah aku sedang ditarik masuk ke dimensi lain yang tak pernah ada di peta. Setiap tikungan yang terasa baru,
Setiap belokan tampak mengarah ke tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mulai merasakan kepanikan yang menjalar pelan-pelan dari dasar hatiku. Tapi aku berusaha keras untuk tetap tenang. Angin malam yang awalnya hanya berhembus perlahan kini semakin kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara yang tak biasa. Ranting-ranting pohon tampak seolah-olah menari mengikuti irama angin. Namun bukannya terasa indah, malah menciptakan suasana yang mencekam. Jalanan berbatu di depanku terlihat semakin kecil, semakin sempit, hampir menutup. Kabut yang tadinya tipis kini berubah menjadi tebal, melayang-layang rendah, membuat penglihatanku semakin terbatas. Aku melirik ke jam tangan kiriku, pukul 11.30 malam. Rasanya sudah lebih dari 1 jam sejak aku meninggalkan desa, tapi jalan ini terasa tak pernah berakhir. Bagaimana bisa perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 30 menit berubah menjadi perjalanan yang seakan tanpa ujung? Kenapa jalan ini panjang sekali? Aku bergumam, mencoba berbicara pada diriku sendiri agar tidak merasa terlalu sendirian. Biasanya aku terbiasa dengan keheningan, tapi malam ini keheningan terasa berat. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya, menunggu momen yang tepat untuk muncul. Aku mencoba melihat ke kiri dan ke kanan, berharap menemukan sesuatu yang familiar, rumah penduduk, lampu jalan, apapun yang bisa memberi tanda bahwa aku tidak benar-benar tersesat. Tapi yang kulihat hanyalah hutan gelap dengan pepohonan tinggi menjulang. Hanya ada satu jalan di depanku, dan entah kenapa aku merasa seperti jalan ini bukan jalan yang seharusnya aku lewati. Di saat itu suara angin tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mutlak. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara hewan malam, semuanya mendadak senyap, seolah-olah alam berhenti bernapas. Ini bukan keheningan yang wajar. Ini keheningan yang mengerikan, seperti berada di dalam ruangan yang terisolasi dari segala suara. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Motor tua ini juga sepertinya sudah lelah. Mesinnya berderak-derak seperti protes. Dan aku tahu, aku butuh beberapa detik untuk menarik nafas. Kubuka helmku perlahan, mengusap keringat di dahiku meskipun udara malam sebenarnya dingin. Aku harus tenang. Aku berbicara pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri di tengah kecemasan yang semakin memuncak. Namun, perasaan bahwa aku tidak sendiri mulai menjalar di sepanjang punggungku. Aku menatap ke depan. Jalan yang sempit itu terus membentang tanpa ada ujung. Tak ada lampu jalan, hanya sorot lampu motorku yang menerangi beberapa meter di depanku. Aku menoleh ke belakang jalan yang kulewati tadi juga diselimuti kabut. Tak ada tanda-tanda apapun. Jalan yang kutempuh tampak seperti menghilang di dalam kegelapan. Aku menggigit bibir, merasa sedikit putus asa. Jalan mana ini? Apa aku benar-benar tersesat? Aku bertanya-tanya, suaraku lirih hampir tak terdengar. Namun dalam hatiku aku tahu jawabannya. Jalan ini seharusnya tak ada. Perasaan itu semakin kuat. Jalan ini bukan bagian dari dunia yang kukenal. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memutuskan untuk terus melaju. Tak ada gunanya terdiam di sini. Jika aku terus bergerak, mungkin aku akan menemukan jawaban. Atau setidaknya keluar dari tempat ini. Namun, begitu aku kembali menyalakan mesin dan mulai melaju, suara dering samar-samar terdengar dari kejauhan. Suara itu aneh, seperti lonceng kecil yang digerakkan oleh angin.
Aku menoleh mencari sumber suara itu, tapi tak ada apa-apa di sekitarku selain pepohonan dan kabut. Lonceng itu berdentang lagi, kali ini lebih dekat. Seketika tubuhku menegang. Apa itu? Aku bergumam pelan. Tidak mungkin ada rumah atau bangunan di tengah hutan seperti ini. Apalagi suara lonceng. Suara itu mengisi udara malam dengan nada aneh, membawa nuansa tidak wajar. Aku mempercepat laju motorku, berharap bisa segera keluar dari tempat aneh ini. Namun, semakin aku melaju, suara lonceng itu semakin terdengar jelas, seolah-olah mengikuti setiap gerakanku. Angin tiba-tiba kembali berhembus, kali ini lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku menggigit bibirku keras-keras, mencoba menahan ketakutan yang terus merayap. Sekarang aku tahu, ini bukan jalan biasa. Aku tak lagi berada di dunia yang kukenal, dan suara lonceng itu entah bagaimana terasa seperti sebuah peringatan. Aku terus melaju di atas motor tuaku, mencoba sekuat tenaga mengabaikan rasa dingin yang semakin menusuk dan suara lonceng aneh yang terus berdentang. Meskipun aku sudah melaju sejauh ini, jalan di depanku tampak tak ada ujungnya, terus membentang ke dalam kegelapan. Perasaanku semakin tidak menentu, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Namun, aku tak berani berhenti lagi. Satu-satunya yang kupikirkan adalah terus maju dan berharap jalan ini akan segera membawaku keluar dari situasi yang menakutkan ini. Pepohonan di kiri dan kanan semakin rapat, dan bayangan mereka semakin gelap. Dari jauh, tampak seperti dinding tebal yang mengurungku. Daun-daun yang tadinya diam, kini berdesir, tergerak oleh angin yang semakin kencang. Setiap kali hembusan angin melewati telingaku, aku merasakan bisikan samar, seolah ada suara di balik pohon-pohon itu yang mencoba berkomunikasi denganku. Namun, aku tak bisa memahami apa yang mereka katakan. Aku tak berani untuk mendengarkannya lebih lama. Aku berusaha fokus pada jalan di depan. Batu-batu di sepanjang jalan itu semakin tidak teratur, membuat motorku sedikit terguncang. Cahaya lampu motor hanya bisa menembus beberapa meter ke depan, memberikan bayangan-bayangan aneh yang membuat segala sesuatunya tampak lebih menakutkan. Setiap kali aku melewati tikungan, jalan di depan seolah-olah kembali sama, tak ada perubahan, tak ada tanda-tanda bahwa aku mendekati ujung dari jalan ini. Kenapa jalan yang tak berakhir-akhir? Aku berbisik pada diriku sendiri, meskipun suara seraku hampir tenggelam dalam deru angin malam. Keringat dingin membasahi punggungku, meski udara malam sebenarnya semakin dingin. Perasaan janggal terus menekan dadaku, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah jalan ini sebenarnya pernah ada di dunia nyata? Tiba-tiba aku merasa sesuatu aneh pada motorku. Suara derit rantai dari mesin yang tadinya terus terdengar konsisten, kini menjadi suara berat yang seolah-olah dipaksa untuk tetap bergerak. Aku menoleh ke arah roda belakang. Meski sulit melihat jelas, ada sesuatu yang tampak seperti bayangan hitam melilit rantai roda. Apa ini? Aku bergumam, dan tiba-tiba aku merasakan motorku melambat, seakan-akan ada sesuatu yang menahan lajunya. Aku segera memperlambat motorku dan berhenti di tepi jalan. Tangan-tanganku gemetar saat aku turun dari motor untuk memeriksa apa yang terjadi. Sinar lampu motor sedikit menyinari jalan yang gelap, tapi rasanya cahayanya semakin meredup setiap detiknya. Aku membungkuk untuk melihat lebih dekat roda belakang. Dan saat itu aku terdiam. Ada semacam benda berwarna hitam pekat
lengket, melilit rantai roda motorku. Benda itu tampak hidup, seperti lendir yang perlahan bergerak, mengikat kuat rantai. Seketika aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan lumpur atau tanah biasa. Ini bukan hal yang seharusnya ada di sini. Kampret. Aku bergumam kesal dan mencoba menarik benda itu, tapi begitu tanganku menyentuhnya, benda tersebut terasa dingin, teramat dingin, seperti menyentuh es yang membakar kulitku. Aku menarik tanganku dengan cepat, merasa ngeri dengan apa yang baru saja aku pegang. Dalam kebingungan, tiba-tiba terdengar lagi suara dentingan lonceng itu. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Suara itu menggema di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku segera berdiri tegak dan menoleh ke segala arah. Namun tak ada apapun selain pepohonan dan kabut tebal. Lonceng itu seakan memanggilku, mendesakku untuk bergerak lebih cepat, seolah waktu semakin sedikit. Aku menelan ludah dan tanpa pikir panjang aku kembali ke motor. Meskipun benda aneh itu masih melilit rantai roda, aku harus terus keluar dari sini, gumamku. Mencoba mengabaikan ketakutan yang semakin menjalar di setiap inci tubuhku. Aku menginjak starter dengan gemetar, berharap motorku bisa menyala. Butuh beberapa kali percobaan, tapi akhirnya mesin kembali hidup dengan suara gemuruh kecil. Tanpa membuang waktu, aku segera menginjak pedal gas dan melaju. Motor terasa lebih berat, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin meninggalkan jalan ini, jauh dari suara lonceng aneh dan segala keanehan yang terus mengikuti. Namun, meski aku melaju secepat yang ku mampu, jalan itu tetap saja panjang, seakan-akan aku tak pernah bergerak dari tempatku sebelumnya. Kabut semakin tebal, dan di kejauhan aku bisa melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas cepat di antara pepohonan. Entah makhluk apa yang sedang mengintai, tapi aku tak ingin tahu. Aku hanya ingin fokus pada satu hal, yaitu melarikan diri. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar, gumamku berulang-ulang. Mencoba menenangkan diri meskipun aku tahu jalan ini tak seperti jalan biasa. Ada sesuatu yang tak wajar dan aku hanya berharap bisa bertahan hingga menemukan jalan keluar. Aku terus memacu motorku, meskipun rasanya seperti berlari tanpa tujuan. Jalan yang seharusnya memanduku keluar dari desa ini malah terasa semakin menjeratku. Kegelapan pekat kini menyelimuti sekelilingku, dan kabut yang tadinya hanya tipis kini menebal, menyelubungi seluruh pemandangan. Lampu motorku seakan semakin melemah, nyaris tak berguna, hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku mulai merasa seperti terjebak di dalam sebuah lorong yang tak berujung, dengan kegelapan yang siap menelanku kapan saja. Hembusan malam terasa aneh, bukan hanya dingin tapi juga membawa bisikan samar yang terdengar semakin dekat. Aku tak mampu memahami apa yang dibisikkan, namun suara itu terus terdengar seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menyusuri jejakku, menunggu saat yang tepat untuk menyergapku. Perasaan itu membuat bulu kuduku meremang, dan aku menggigil, bukan hanya karena udara dingin tapi juga karena ketakutan yang mulai menguasai diriku. Tiba-tiba, dari sudut mataku aku melihat sesuatu bergerak di pinggir jalan. Refleks, aku melambatkan laju motorku dan mencoba melihat lebih jelas. Bayangan itu tampak samar di tengah kabut tebal,
tapi aku yakin ada seseorang atau sesuatu berdiri di sana. Degup jantungku semakin cepat saat aku menyadari bahwa sosok itu tidak bergerak, diam hanya mematung seperti sedang menatapku menunggu reaksiku. Ada apa ini? Aku bergumam pelan. Suaraku nyaris tak terdengar di tengah kebisingan mesin motor. Aku mencoba mengabaikan sosok itu dan kembali memfokuskan diri pada jalan. Namun ketika aku melaju lagi, sosok itu seolah-olah mengikuti di setiap kali aku menoleh. Bayangan itu ada di sana, seolah-olah bergerak seiring dengan lajuku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya imajinasi atau ada sesuatu yang benar-benar mengikutiku? Ini tidak mungkin nyata, pikirku. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, semakin nyata bayangan itu terasa. Aku mempercepat motorku berharap dapat meninggalkan bayangan itu di belakang. Tapi meskipun aku sudah melaju kencang, bayangan itu tetap ada dan terus mengikuti. Hingga akhirnya aku tak tahan lagi dan aku menarik napas dalam-dalam dan menghentikan motorku di tepi jalan. Jalan yang sunyi hanya dipenuhi suara ranting-ranting pohon yang bergesekan tertiup angin. Aku duduk sejenak di atas motorku, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran dan ketakutan menyatu, memaksaku menoleh ke arah bayangan itu lagi. Dengan tangan gemetar aku memutar kepala ke belakang, namun kali ini tak ada apa-apa. Bayangan yang tadi tampak mengikuti hilang begitu saja, lenyap dalam kabut yang semakin pekat. Aku menghela nafas panjang, berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin tadi hanya pantulan cahaya atau ilusi optik. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan sekedar khayalan. Aku merasakan kehadiran sesuatu dan itu masih ada di sekitar sini. Kegelapan yang menutup jalan di depanku semakin mencekam. Suara hening malam hanya menambah kesan mengerikan, dan aku merasa seperti diasingkan dalam dunia yang berbeda. Di sela-sela hening terdengar derap langkah, pelan seakan menghantui langkahku. Langkah itu datang dari dalam kabut, semakin mendekat. Aku menoleh cepat ke segala arah, tapi tak ada apapun yang terlihat. Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika aku menyalakan kembali mesin motor, suara langkah-langkah itu berhenti. Aku berusaha keras menenangkan pikiran. Ini semua hanya perasaanku saja. Tak ada apa-apa di sini. Aku berkata pada diri sendiri, mencoba terdengar yakin. Tapi setiap kali aku berkata begitu, suara langkah-langkah samar itu kembali terdengar semakin jelas. Saat aku mengendarai motor perlahan, sesuatu menarik perhatianku lagi. Di depan dalam kegelapan yang terselimuti kabut, aku melihat cahaya kecil seperti lampu. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya berkedip-kedip lemah. Jantungku berdegup lebih kencang. Mungkin itu tanda kalau ada orang lain di sekitar sini, pikirku. Mencoba berpikir positif, namun instingku mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang salah. Aku melajukan motorku menuju arah cahaya itu, tapi semakin dekat aku mendekat, semakin aneh rasanya. Cahaya itu bukanlah berasal dari lampu jalan atau kendaraan lain. Malah, saat aku semakin dekat aku sadar, cahaya itu berasal dari sebuah lentera kecil, tergantung di salah satu dahan pohon di pinggir jalan. Aku berhenti di dekat pohon itu dan memperhatikan lebih seksama. Lentera itu bergoyang pelan tertiup angin, memberikan nuansa yang sangat tidak wajar. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan kegelapan terasa menekan.
seolah-olah cahaya kecil itu adalah satu-satunya yang menahan kegelapan yang lebih dalam. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang tak beres. Siapa yang meninggalkan lentera di sini? Di tengah jalan seperti ini, pikirku. Tapi sebelum aku bisa menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba suara itu datang lagi. Derap langkah pelan, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu datang dari arah yang tak bisa kulihat dengan jelas, tapi aku bisa merasakannya, tepat di belakangku. Aku mengumpulkan keberanian untuk berbalik, meski seluruh tubuhku menolak, dan di sanalah, dalam kabut tebal di belakangku tampak sosok hitam. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya mengamatiku dari kejauhan. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia sedang menatap lurus ke arahku. Detik itu juga aku merasa darahku berhenti mengalir. Rasa takut yang luar biasa melanda tubuhku. Aku tidak menunggu lebih lama. Dengan cepat aku menghidupkan motorku lagi dan menginjak gas. Berharap bisa kabur dari tempat itu. Secepat mungkin sambil melaju, aku terus mendengar suara langkah itu semakin cepat, seakan sosok itu mengejarku. Jalan di depanku tampak semakin panjang, dan aku tak tahu apakah aku bisa benar-benar lolos dari kejaran bayangan mengerikan yang terus menghantuiku. Aku terus memacu motorku secepat mungkin, berharap bisa segera keluar dari jalan desa yang misterius ini. Hati dan pikiranku bercampur aduk. Ketakutan, kepanikan, rasa putus asa menggulung tanpa henti. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah pertempuran melawan waktu. Seakan-akan aku sedang balapan dengan sesuatu yang tak kasat mata, yang terus mengintai di balik kabut tebal, mengerumuni sekelilingku. Kabut semakin pekat, nyaris menelan jalan di depanku. Lampu motorku berusaha keras menembus kegelapan, tapi hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Udara semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menarik suhu tubuhku keluar dari dalam tubuhku. Rasanya begitu tidak wajar. Dingin ini bukan sekedar cuaca. Ada sesuatu yang lain di baliknya, sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, suara derap langkah yang tadi terdengar samar di belakangku berubah menjadi lebih cepat, lebih keras, seolah-olah sesuatu sedang mengejarku. Nafasku semakin pendek. Aku terus menoleh ke belakang mencoba melihat apa yang mengejarku. Namun tak ada apapun di sana. Hanya kabut yang menggelung seperti makhluk hidup yang berusaha menelan jalan di belakangku. Apa ini akan berakhir? Pikirku panik sambil terus menginjak gas. Tapi meskipun aku melaju lebih cepat, aku merasa seperti tidak bergerak maju. Seolah-olah jalan ini terus memanjang dan tak berujung, menjeratku di dalam labirin kegelapan tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Rasa takutku berubah menjadi keputusasaan. Saat itulah, di tengah kabut aku melihat sebuah sosok. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Sosok itu berdiri di tengah jalan dengan punggung menghadapku. Rambutnya panjang, kusut dan tergerai, tertiup angin dingin. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam berdiri di tengah kabut tebal yang menyelimuti tubuhnya. Jarakku semakin dekat, dan aku merasa seperti tertarik untuk berhenti. Aku harus menghindar, pikirku. Tapi tubuhku menolak untuk mematuhi. Dengan tangan gemetar, aku mengurangi kecepatan motorku. Mataku terus terpaku pada sosok tersebut. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan gerakanku, memaksaku untuk mendekat. Sosok itu tetap tidak bergerak,
namun semakin dekat aku melaju, semakin jelas wujudnya. Pakaian yang dikenakannya robek-robek, tampak kotor, dan tubuhnya basah seperti baru saja keluar dari sungai. Rambutnya basah meneteskan air di tanah. Ketika aku sudah hampir di sampingnya, sosok itu tiba-tiba bergerak perlahan-lahan dan menolehkan kepalanya. Dan saat wajahnya terlihat, jantungku terasa berhenti. Wajahnya pucat, matanya kosong, hanya ada 2 lubang hitam yang dalam. Mulutnya terbuka sedikit, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku mencoba mundur, tapi kakiku gemetar. Sosok itu terus menatapku dan mulutnya semakin terbuka. Dari dalam kegelapan mulutnya yang tak berujung, terdengar suara bisikan yang samar-samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduku merinding. "Pergi, kamu harus pergi," bisik suara itu. Aku tersentak, rasa takutku bercampur dengan insting untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan yang entah dari mana, aku berhasil menarik gas motorku lagi, menghindari sosok itu secepat mungkin. Motor melaju cepat di atas jalan yang kini terasa semakin kasar di bawah ban, dan detak jantungku seperti ingin meledak. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya bagaimana cara keluar dari desa ini. Kabut masih mengepungku, tapi aku mulai melihat secercah cahaya di depan. Harapan mulai tumbuh. Itu adalah cahaya yang tak mungkin berasal dari desa ini. Mungkin jalan besar. Mungkin aku sudah hampir keluar. Aku mempercepat laju motorku, meskipun jalan semakin menanjak dan berbelok. Suara angin dan langkah-langkah yang mengejarku perlahan menghilang, terserap oleh deru mesin motor yang terus meraung. Rasa takut yang tadi membekapku mulai memudar sedikit demi sedikit, tergantikan oleh harapan. Aku semakin mendekat ke cahaya itu, dan akhirnya aku berhasil keluar dari kabut. Aku keluar dari jalan desa yang misterius itu, dan tiba di jalan raya yang ramai dengan kendaraan melintas. Orang-orang, lampu-lampu, suara klakson, semuanya begitu nyata, begitu menenangkan. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan detak jantungku yang masih berdegup kencang. Rasanya seperti baru saja melarikan diri dari neraka. Aku menoleh ke belakang, melihat kabut tebal yang menggantung di jalan desa yang baru saja kulalui. Desa itu kini terasa begitu jauh, seperti tempat seharusnya yang tak pernah ada. Aku tak berani menatapnya lebih lama. Kejadian apa ini? Aku menggumam, masih bingung dan ketakutan. Namun, satu hal yang pasti, aku takkan pernah kembali ke sana lagi. Dengan rasa yang lelah masih menggantung di tubuhku, aku menghidupkan motorku kembali dan melanjutkan perjalanan pulang. Kegelapan malam di sekitarku kini terasa lebih aman dibandingkan dengan kegelapan yang baru saja aku lewati. Aku tahu malam ini bukan malam yang biasa. Perjalanan yang kuhadapi bukan perjalanan yang seharusnya bisa dijelaskan dengan logika. Aku tersesat di jalan yang tak pernah ada. Aku beruntung masih bisa keluar darinya hidup-hidup. Selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.